Hujan deras mengguyur malam itu, menciptakan suasana kelam yang menyelimuti kota. Sebuah kecelakaan tragis merenggut kebahagiaan yang selama ini mereka nikmati. Dian, seorang ibu yang penuh kasih dan selalu hadir untuk keluarganya, terjatuh dari tangga di rumahnya. Dian menantu yang baik, akan tetapi memiliki hasrat nafsu yang sangat tinggi. Dengan melihat seorang ibu mertua yang lumpuh, Dian memiliki tujuan untuk menyalurkan hasrat kepada ibu mertuanya. Setiap malam ia selalu mengintip lewat pintu kamar ibunya. Pada suatu ketika ibu mertua juga hanya bisa pasrah dan menuruti semua keinginan dari Dian. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Rina merasa gugup saat pertama kali melangkah memasuki rumah suaminya. Rumah itu tampak megah, jauh berbeda dengan rumahnya yang sederhana. Meskipun suaminya, Andi, sudah menjelaskan banyak hal tentang keluarganya, Rina tetap merasa canggung. Terutama karena ia tahu, di rumah ini, ia akan bertemu dengan ibu mertuanya, Dian, yang kini hidup dengan keterbatasan fisik akibat kecelakaan yang menimpanya beberapa tahun lalu. Setelah mengucapkan salam, Rina melangkah ragu ke ruang tamu, di mana Dian sedang duduk di kursi roda dekat jendela. Dian tersenyum ketika melihat Rina mendekat, dan Rina merasa sedikit lega. Meskipun ibu mertuanya tampak berbeda dari yang ia bayangkan, senyuman itu memberikan rasa kehangatan yang tak terduga. "Ibu, ini Rina, menantu ibu," kata Andi sambil tersenyum. Dian menatap Rina dengan penuh perhatian. "Selamat datang di rumah kami, Rina. Aku senang akhirnya kamu bisa datang." Rina hanya bisa tersenyum, sedikit canggung. "Terima kasih, Bu. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Ibu." Dian mengangguk dan memberi isyarat agar Rina duduk di sebelahnya. "Jangan ragu, duduklah. Sudah lama aku menunggu kedatanganmu." Rina duduk perlahan, merasa sedikit canggung. Ia tahu bahwa kedatangan pertamanya ke rumah ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Tapi, ada sesuatu dalam tatapan Dian yang membuatnya merasa nyaman, meskipun tidak sepenuhnya mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan ibu mertua yang memiliki kondisi seperti itu. Dian mengamati Rina dengan senyum lembut. "Andi selalu bercerita tentangmu, Rina. Aku senang dia akhirnya menemukan seseorang yang baik hatinya seperti kamu." Rina tersenyum malu. Saya akan berusaha menjadi menantu yang baik, Bu." Andi yang sedang berdiri di samping mereka, ikut tertawa kecil. "Ibu ini memang pandai memuji orang. Tapi jangan khawatir, Rina. Ibu kita itu baik hati, meskipun kadang bisa sedikit keras kepala." Dian tertawa ringan. "Keras kepala? Itu kalau ada yang menyakiti keluarga kita. Tapi tenang saja, Rina. Aku akan selalu mendukung pilihan Andi. Dan aku yakin, kamu adalah orang yang tepat untuknya." Rina merasa sedikit lega mendengar kata-kata ibu mertuanya. Namun, ia tetap tidak bisa menahan perasaan canggung yang ada. Ia khawatir tidak bisa memenuhi harapan Dian. Suasana tiba-tiba terasa hening, hingga akhirnya Dian memecah keheningan itu dengan pertanyaan yang membuat Rina sedikit terkejut. "Rina, aku tahu kehidupan kita tidak akan selalu mudah, terutama dengan kondisi seperti ini. Tapi aku berharap kamu bisa merasa nyaman di sini. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini sekarang," kata Dian dengan suara yang lembut namun penuh makna. Rina menatap ibu mertuanya, merasa semakin terharu. "Saya akan berusaha, Bu. Saya ingin membantu Ibu,
meskipun saya tidak tahu harus mulai dari mana. Dian tersenyum lagi, kali ini senyumnya lebih lebar. Jangan terburu-buru. Semua butuh waktu. Yang penting, kamu ada di sini, dan itu sudah cukup membuatku bahagia. Suasana menjadi sedikit lebih hangat. Rina merasa sedikit lega meskipun masih ada kecanggungan di dalam hatinya. Ia melihat ke sekeliling ruangan yang nyaman itu dan merasa bahwa ini adalah rumah yang penuh dengan kasih sayang. Meski ada perbedaan antara mereka, Rina merasa bahwa hubungan mereka bisa dibangun dengan waktu dan pengertian. Andi duduk di samping Rina dan meraih tangan Rina. Ibu memang luar biasa. Aku tahu kamu akan menyukainya begitu mengenalnya lebih dalam. Rina mengangguk, merasa lebih tenang dengan dukungan suaminya. Saya ingin mencoba, Andi. Saya ingin menjadi menantu yang bisa membuat ibu bahagia. Dian yang mendengar percakapan itu, tertawa pelan. Kalian berdua, aku suka melihat kalian saling mendukung. Itu yang paling penting dalam keluarga. Hari pertama di rumah suaminya terasa lebih ringan dari yang Rina bayangkan. Ia tak tahu bahwa, meskipun Dian kini hidup dengan keterbatasan, hatinya begitu besar dan penuh kasih sayang. Dengan senyum lembut dan kata-kata bijaknya, Dian membuat Rina merasa diterima, meskipun mereka baru saja bertemu. Rina, aku tahu banyak yang perlu kamu pelajari, tapi satu hal yang pasti, aku akan selalu ada di sini untukmu, kata Dian kemudian. Rina menatap ibu mertuanya dengan haru. Terima kasih, Bu. Saya merasa sangat diterima di sini. Dian mengangguk, lalu berkata dengan penuh kebijaksanaan, keluarga itu tempat kita saling mendukung. Aku mungkin tidak bisa berjalan lagi, tapi aku akan selalu berjalan bersama kalian dengan hati. Rina merasa terinspirasi dengan kata-kata Dian. Meskipun awalnya ia merasa canggung dan tidak tahu harus berbuat apa, ia mulai menyadari bahwa ibunya yang lumpuh itu memiliki kekuatan luar biasa dalam mengerti dan menerima orang-orang di sekitarnya. Setelah makan malam bersama yang sederhana namun hangat, Rina merasa sedikit lebih dekat dengan Dian. Tidak ada lagi rasa canggung yang mendalam. Mereka mulai berbicara lebih banyak, berbagi cerita tentang masa lalu, dan Rina merasakan bahwa ia telah diterima sepenuhnya dalam keluarga ini. Malam itu, saat Rina berbaring di tempat tidurnya, ia merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa tantangan yang akan datang dalam kehidupannya mungkin tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa dengan pengertian dan kasih sayang, semuanya akan berjalan dengan baik. Hari-hari berlalu, dan Rina mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di rumah Andi. Walaupun awalnya ia merasa canggung, perlahan ia mulai merasa lebih nyaman. Namun, semakin lama ia tinggal, semakin ia menyadari betapa banyak tanggung jawab yang harus dihadapinya. Ia tidak hanya harus merawat rumah tangga bersama Andi, tetapi juga harus lebih banyak membantu ibu mertuanya, Dian, yang kini harus bergantung pada kursi roda. Setiap pagi, Rina bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan membantu Dian melakukan kegiatan sehari-hari. Membantu ibu mertuanya yang tidak bisa bergerak bebas adalah tantangan tersendiri, tetapi Rina merasa bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai menantu. Suatu pagi, saat Rina sedang menyajikan sarapan, Dian menghampirinya. Kursi roda Dian meluncur pelan, dan Rina menoleh ke arahnya. Rina, kamu terlihat lelah. Jangan terlalu memaksakan diri, kata Dian dengan suara lembut. Rina tersenyum, meskipun matanya terlihat sedikit lelah. Tidak apa-apa, Bu. Saya baik-baik saja. Hanya saja, saya merasa seperti tidak bisa memberi yang terbaik untuk Ibu. Terkadang saya merasa kekurangan. Dian tersenyum bijaksana, meskipun matanya tampak sedikit sedih.
Aku mengerti perasaanmu, Rina. Tapi ingat, kita semua memiliki keterbatasan. Kebaikan hatimu adalah yang paling penting, dan aku bisa merasakannya. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Rina duduk di samping Dian, merasakan ketulusan kata-kata ibu mertuanya. Terima kasih, Bu. Kadang saya merasa ragu. Saya takut tidak bisa memenuhi harapan ibu. Dian menggenggam tangan Rina dengan lembut. Kamu sudah lebih dari cukup, Rina. Kamu tidak perlu merasa terbebani dengan harapan orang lain. Yang penting adalah hati kita. Jika kita melakukannya dengan ikhlas, itu sudah lebih dari cukup. Mendengar kata-kata itu, Rina merasa lega. Namun, perasaan lelah dan cemas tetap ada. Ia tahu bahwa menjadi menantu yang baik dan sekaligus merawat ibu mertua yang tidak bisa bergerak sepenuhnya bukanlah tugas yang mudah. Di sisi lain, ia juga harus menjaga hubungan dengan Andi, suaminya. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Rina dan Andi duduk di ruang keluarga. Andi melihat Rina yang tampak lebih lelah dari biasanya. Kamu tidak terlihat baik-baik saja, kata Andi sambil duduk di samping Rina. Ada apa, sayang? Rina menarik napas panjang, merasa sedikit ragu untuk berbicara. Namun, akhirnya ia membuka mulut. Aku hanya merasa lelah. Rasanya seperti tidak bisa memenuhi semua kebutuhan. Aku ingin memberi yang terbaik untuk ibu, tapi kadang aku merasa tertekan dengan semua yang harus aku lakukan. Andi menatapnya dengan perhatian. Aku mengerti, Rina. Ini tidak mudah. Tapi kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Aku akan selalu ada untukmu. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Rina menatap suaminya dengan tatapan penuh terima kasih. Aku tahu, Andi. Tapi aku juga merasa kalau ibu membutuhkan aku. Dia sangat tergantung padaku sekarang, dan aku takut jika aku tidak bisa cukup baik untuknya. Andi mengelus rambut Rina dengan lembut. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Rina. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Ibu kita tahu kamu mencintainya. Jangan takut jika ada saat-saat kamu merasa lelah, aku akan selalu ada di sini untuk mendukungmu. Rina mengangguk, tetapi hatinya masih terasa penuh dengan kebingungannya. Ia ingin menjadi menantu yang baik, tetapi terkadang, kesulitan hidup membuatnya merasa terjebak dalam peran yang sangat besar. Keesokan harinya, saat Rina sedang menyiapkan makan siang, Dian datang mendekat dan duduk di meja makan. Kamu terlihat sangat sibuk, Rina. Apakah kamu merasa tertekan? Tanya Dian dengan lembut. Rina menghentikan pekerjaannya sejenak dan menatap ibu mertuanya. Ya, Bu. Saya merasa sedikit lelah akhir-akhir ini. Terkadang saya merasa tidak tahu bagaimana cara membagi waktu antara merawat ibu, suami, dan juga diri saya sendiri. Dian tersenyum bijaksana. Aku mengerti. Hidup memang tidak selalu mudah. Tapi kamu sudah menunjukkan banyak hal yang luar biasa, Rina. Kamu punya hati yang besar. Itu yang paling penting. Rina menunduk, merasa malu. Tapi kadang saya merasa saya tidak cukup baik, Bu. Saya takut ibu kecewa karena saya tidak bisa memberikan yang terbaik. Dian menggenggam tangan Rina dengan penuh kasih sayang. Rina, kamu sudah cukup baik. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Aku melihat usaha dan perhatianmu, dan itu sudah cukup membuatku bahagia. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Rina merasa lega mendengar kata-kata ibu mertuanya. Ia merasa bahwa meskipun kehidupan ini penuh dengan ujian, ia tidak sendirian.
Dian selalu memberinya dukungan dan kasih sayang yang tulus, bahkan dengan keterbatasan fisiknya. Hari demi hari, Rina mulai belajar untuk lebih sabar dengan dirinya sendiri. Ia juga semakin terbuka dengan Andi tentang perasaan-perasaannya. Ia menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, tetapi dengan saling mendukung, semuanya bisa lebih mudah dijalani. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di taman, Dian mengingatkan Rina tentang pentingnya menjaga kebahagiaan pribadi. "Jangan lupakan dirimu sendiri, Rina," kata Dian sambil tersenyum. "Kamu tidak bisa memberi kebahagiaan kepada orang lain jika kamu tidak bahagia. Luangkan waktu untuk dirimu, meskipun itu hanya sedikit. Dan percayalah, Andi dan aku akan selalu mendukungmu." Rina menatap Dian, merasa sangat bersyukur. "Terima kasih, Bu." Kata-kata ibu selalu memberi ketenangan. "Saya akan berusaha untuk lebih sabar dengan diri saya sendiri." Dian mengangguk dengan senyum hangat. "Itulah yang aku harapkan darimu, Rina. Cintai dirimu, dan kamu akan lebih bisa mencintai orang lain." Rina merasa hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan selalu mulus, tetapi dengan dukungan Dian, Andi, dan keluarganya, ia yakin ia bisa menghadapi setiap tantangan dengan lebih tegar. Hari-hari berlalu, dan Rina semakin merasa nyaman di rumah Andi. Namun, semakin lama ia tinggal, semakin banyak pelajaran hidup yang ia dapatkan dari ibu mertuanya, Dian. Meskipun Dian tidak bisa bergerak bebas akibat kecelakaan yang merenggut kemampuannya untuk berjalan, kebijaksanaan dan kasih sayangnya selalu mengalir. Rina mulai menyadari bahwa meskipun Dian terbatas secara fisik, ia sangat kuat dalam hal emosi dan pengertian. Pada suatu pagi, setelah sarapan, Rina duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Dian sedang duduk di kursi roda di dekat jendela, menikmati sinar matahari pagi. Andi pergi ke kantor lebih awal, meninggalkan Rina dan Dian berdua di rumah. Dian menatap Rina dengan senyum lembut. "Rina, kamu terlihat semakin tenang akhir-akhir ini. Apa yang membuatmu merasa lebih baik?" Rina menurunkan buku yang sedang dibacanya dan menatap ibu mertuanya. "Saya rasa saya mulai bisa menerima semuanya. Awalnya saya merasa tertekan dan takut tidak bisa memenuhi semua harapan. Tapi, sekarang saya merasa lebih bisa memahami diri saya sendiri." Dian tersenyum penuh arti. "Itu kabar baik, Rina. Proses menerima diri sendiri itu memang tidak mudah, tapi kamu sudah melakukannya dengan baik. Aku bangga padamu." Rina tersenyum malu, tapi hatinya terasa hangat. "Terima kasih, Bu. Saya belajar banyak dari Ibu. Tidak hanya tentang bagaimana merawat keluarga, tetapi juga tentang bagaimana bisa bersabar dan mengerti orang lain." Dian mengangguk dengan bijak. "Tidak ada yang lebih berharga daripada pengertian, Rina. Ketika kita belajar mengerti, kita bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dan kamu sudah mulai melihat dunia dengan cara yang lebih baik." Rina menatap ibu mertuanya dengan penuh rasa hormat. "Ibu selalu tahu apa yang harus dikatakan untuk membuat saya merasa lebih baik. Saya kadang merasa cemas jika saya tidak bisa melakukan yang terbaik. Tapi, Ibu selalu ada untuk memberi dukungan." Dian menghela napas pelan, lalu melanjutkan, "Aku mengerti perasaanmu, Rina. Dulu, ketika aku bisa berjalan, aku juga pernah merasakan cemas dan takut tidak bisa memenuhi harapan orang lain. Tetapi, setelah kecelakaan itu, aku belajar bahwa hidup ini tidak selalu tentang apa yang bisa kita lakukan, tetapi tentang bagaimana kita menerima apa yang terjadi dan menjalani kehidupan dengan penuh syukur." Rina mendengarkan dengan seksama.
Kata-kata Dian menyentuh hatinya. Ibu memang sangat bijaksana. Saya seringkali merasa cemas dan takut bahwa saya tidak cukup baik. Tapi saya mulai berpikir, jika ibu bisa menerima keadaan ini dengan hati yang lapang, saya juga harus bisa belajar untuk menerima diri saya. Dian tersenyum lagi, lalu melanjutkan, kamu sudah melakukannya, Rina. Kita semua punya kekurangan. Aku mungkin tidak bisa berjalan, tapi aku tidak membiarkan itu menghentikan aku untuk terus mencintai dan memberi. Kamu juga punya potensi besar. Hanya saja, kamu harus belajar untuk tidak terlalu keras pada dirimu sendiri. Rina merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ia merasa semakin dekat dengan ibu mertuanya, meskipun mereka tidak bisa berkomunikasi seperti orang lain yang sehat secara fisik. Ada kedekatan emosional yang terasa lebih dalam dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa minggu setelah itu, Rina mulai merasa bahwa hidupnya berjalan lebih ringan. Ia semakin yakin dengan kemampuannya untuk mengelola rumah tangga dan merawat Dian. Namun, ada satu hal yang masih menggantung di pikirannya. Ia mulai merasa bahwa ia juga ingin mengejar impian pribadinya, sebuah pekerjaan yang selalu ia inginkan sejak lama. Namun, ia ragu karena merasa takut ibu mertuanya akan merasa kesepian tanpa kehadirannya di rumah. Suatu sore, saat Andi sedang bekerja, Rina duduk bersama Dian di taman belakang rumah. Mereka duduk di bangku sambil menikmati udara sore yang segar. Ibu, kata Rina dengan hati-hati. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Dian menoleh dan melihat Rina dengan penuh perhatian. Apa itu, Rina? Rina menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Saya mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat saya inginkan. Tapi saya ragu. Saya merasa tidak tega meninggalkan ibu di rumah sendirian. Saya takut ibu merasa kesepian. Dian tersenyum lembut, lalu berkata, Rina, kamu sudah memberikan begitu banyak untuk keluarga ini. Aku tahu kamu sangat mencintai Andi dan aku. Tapi ingat, kamu juga berhak mengejar impianmu. Hidup ini adalah tentang keseimbangan, dan kamu harus menemukan apa yang membuatmu bahagia. Rina merasa gugup, tapi ia tetap melanjutkan. Tapi bagaimana dengan ibu? Bagaimana kalau ibu merasa kesepian tanpa saya? Dian mengusap tangan Rina dengan lembut. Aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan baik-baik saja. Andi juga akan ada untukku, dan kita bisa saling mendukung. Kamu perlu mengikuti jalan hidupmu dan meraih impianmu. Jangan biarkan rasa bersalah menghalangi kebahagiaanmu. Rina menatap ibu mertuanya dengan penuh rasa terharu. Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu bagaimana bisa memberi kebahagiaan kepada ibu seperti yang ibu lakukan untuk saya. Dian tersenyum hangat. Yang terpenting adalah kamu bahagia. Aku akan selalu mendukungmu, Rina. Jangan takut untuk mengambil langkah maju. Kata-kata Dian membuka jalan baru dalam hati Rina. Ia merasa diberdayakan untuk mengejar impian dan tidak perlu merasa bersalah. Ia merasa bahwa, meskipun ada tantangan, ia bisa menjaga keseimbangan antara kehidupannya pribadi dan tanggung jawabnya sebagai menantu. Beberapa minggu kemudian, Rina memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan tersebut. Ia merasa lega karena mengetahui bahwa ia tidak akan meninggalkan ibu mertuanya dalam keadaan kesepian. Andi, yang selalu mendukung keputusan Rina, merasa sangat bangga padanya. Ia tahu bahwa Rina adalah wanita yang kuat dan penuh kasih. Pada suatu malam, setelah beberapa hari Rina memulai pekerjaan barunya, Dian memanggil Rina untuk duduk bersamanya di ruang keluarga.
Rina, aku tahu kamu sangat sibuk sekarang. Tapi aku ingin mengatakan satu hal, kata Dian dengan suara lembut. Rina mendekat dan duduk di samping Dian. Apa itu, Bu? Dian memegang tangan Rina dan berkata, aku bangga padamu. Kamu sudah memilih jalanmu dan tetap menjaga keluarga. Jangan lupakan dirimu sendiri, tapi aku yakin kamu akan melakukannya dengan baik. Rina menatap ibu mertuanya dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Bu. Tanpa dukungan ibu, saya mungkin tidak akan bisa membuat keputusan ini. Dian tersenyum lebar. Kamu selalu bisa mengandalkanku, Rina. Aku selalu ada untukmu. Rina merasa penuh dengan kebahagiaan. Meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan, ia merasa semakin kuat dan percaya diri. Dengan dukungan ibu mertuanya yang penuh kasih, ia tahu bahwa ia bisa menjalani setiap babak kehidupannya dengan lebih baik. Sudah beberapa bulan sejak Rina mulai bekerja di kantor baru, dan hidupnya semakin terasa seimbang. Ia berhasil menemukan cara untuk mengejar impian profesionalnya tanpa harus mengabaikan keluarganya. Andi, suaminya, juga semakin mendukung keputusannya, bahkan ia merasa bangga dengan perubahan positif yang terjadi pada Rina. Namun, ada satu hal yang terus mengisi pikirannya, ibu mertuanya, Dian. Meski sudah belajar untuk menerima keadaannya, Rina selalu khawatir apakah ia cukup memberi perhatian pada Dian. Pada suatu sore yang cerah, saat Rina baru saja pulang dari kantor, ia melihat Dian sedang duduk di kursi roda di halaman belakang rumah. Dian tampak menikmati udara sore yang sejuk sambil memandang ke arah taman yang tertata rapi. Rina menghampiri Dian dengan senyuman. Halo, Bu. Apa kabar sore ini? Dian menoleh dan tersenyum lembut. Oh, Rina. Kamu sudah pulang. Aku baik-baik saja, hanya menikmati cuaca yang indah ini. Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Rina duduk di samping Dian, merasa sedikit bersalah karena baru saja pulang. Pekerjaan berjalan baik, Bu. Tapi saya merasa agak khawatir. Belakangan ini saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kadang lupa untuk menghabiskan waktu bersama ibu. Dian menggenggam tangan Rina dengan lembut. Jangan khawatir, Rina. Aku tahu kamu sibuk, dan aku bisa mengurus diriku sendiri. Justru aku senang melihat kamu bahagia dengan pekerjaanmu. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Rina merasa terharu. Tapi, Bu, saya merasa kadang terlalu fokus pada diri saya sendiri dan pekerjaan, sehingga lupa untuk memberi perhatian lebih pada ibu. Dian tersenyum dengan bijak. Rina, hidup ini tentang keseimbangan. Kamu sudah memberikan banyak perhatian dan kasih sayang kepadaku. Jangan lupa, kebahagiaanmu juga penting. Aku senang kamu bisa meraih impianmu. Rina menunduk sejenak, merenungkan kata-kata Dian. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa saya tidak pernah melupakan ibu. Mungkin saya hanya sedikit terlalu fokus pada pekerjaan akhir-akhir ini. Dian mengangguk, lalu berkata dengan lembut, aku tahu kamu mencintaiku, Rina. Itu sudah cukup. Cinta tidak selalu terlihat dari seberapa banyak waktu yang kita habiskan bersama, tapi dari bagaimana kita saling mengerti dan mendukung. Aku bangga dengan kamu, dan aku tahu kamu selalu ada untukku. Rina menatap ibu mertuanya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kedamaian. Ia merasa bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi juga tentang saling mengerti dan memberi ruang untuk masing-masing. Dian yang selama ini terbatas secara fisik, ternyata memiliki kemampuan untuk memberikan kebebasan emosional yang besar pada Rina.
Aku sangat bersyukur bisa memiliki ibu seperti ibu, kata Rina, suaranya hampir bergetar. Kadang, saya merasa takut akan kehilangan ibu. Tapi ibu selalu tahu bagaimana memberi saya kekuatan. Dian tersenyum lembut. Itulah tugas seorang ibu, Rina. Untuk memberikan cinta dan kekuatan, meskipun kita tidak selalu bisa bersama. Kamu sudah cukup memberi, dan itu yang paling penting. Aku hanya ingin kamu bahagia. Rina merasa ada beban yang menghilang dari hatinya. Ia sadar bahwa hubungan mereka bukanlah tentang kewajiban, tetapi tentang cinta yang saling memberi dan menerima. Rina merasa bahwa dirinya tidak lagi terjebak dalam perasaan bersalah, dan ia bisa melanjutkan hidupnya dengan penuh ketenangan. Beberapa hari kemudian, Rina mendapat kabar baik. Proyek besar yang ia kerjakan di kantor berhasil dengan baik, dan atas keberhasilannya, ia diberikan kesempatan untuk naik jabatan. Kabar itu tentu membuat Rina sangat senang, tetapi di sisi lain, ia juga merasa cemas tentang apakah ini akan membuatnya semakin sibuk dan mengurangi waktu bersama keluarga. Malam itu, setelah Andi pulang, mereka duduk bersama di ruang keluarga. Rina memutuskan untuk membicarakan berita baik ini dengan suaminya. Andi, aku ingin memberitahumu sesuatu, kata Rina sambil tersenyum, meskipun ada sedikit kecemasan di matanya. Andi menatapnya dengan perhatian. Apa itu, sayang? Rina menghela napas, mencoba menenangkan diri sebelum berbicara. Aku dapat kesempatan untuk naik jabatan di kantor. Proyek yang aku kerjakan berhasil, dan bosku memberikan penghargaan atas kerja kerasku. Tapi, aku merasa sedikit khawatir. Dengan kenaikan jabatan ini, aku mungkin akan semakin sibuk dan lebih jarang di rumah. Andi memegang tangan Rina dengan lembut. Rina, aku bangga padamu. Kamu telah bekerja keras dan pantas mendapatkan penghargaan ini. Tentang waktu di rumah, kita akan mencari cara untuk menyeimbangkannya. Aku akan selalu mendukungmu, dan kita bisa bekerja sama untuk membuat semuanya berjalan dengan baik. Rina merasa lega dengan kata-kata Andi. Tapi aku khawatir tentang ibu, Andi. Aku tidak ingin ibu merasa kesepian atau terbengkalai. Andi tersenyum, lalu menjawab dengan bijak. Kita semua tahu, Bu Dian adalah wanita yang luar biasa. Dia lebih dari sekadar ibu mertua. Dia selalu mengerti dan mendukung apapun yang kamu lakukan. Jika kamu bahagia, dia juga bahagia. Rina tersenyum, merasa terharu mendengar dukungan suaminya. Aku akan berusaha menyeimbangkan semuanya, Andi. Aku tidak ingin mengabaikan keluarga kita. Tapi aku juga ingin membuat ibu bangga dan terus mengejar impian saya. Andi mengelus rambut Rina dengan lembut. Aku tahu kamu bisa melakukannya, Rina. Kamu kuat dan penuh kasih. Aku yakin, dengan komunikasi yang baik, kita bisa menemukan cara untuk membuat semuanya berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, Rina menghabiskan waktu lebih banyak dengan Dian. Mereka berbincang tentang berbagai hal, mulai dari hobi Dian yang dulu hingga kisah-kisah masa lalu yang menghangatkan hati. Rina merasa semakin dekat dengan ibu mertuanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidup mereka berjalan dengan sempurna, dengan kebahagiaan yang datang dari pemahaman dan saling mendukung. Pada malam itu, sebelum tidur, Rina berdiri di samping jendela kamar dan menatap keluar. Ia merasa bersyukur atas segala yang telah ia capai, namun yang lebih penting, ia merasa diberkati dengan keluarga yang penuh kasih dan pengertian. Ia tahu bahwa meskipun hidup ini penuh dengan tantangan, mereka bisa menghadapinya bersama. Dian, yang duduk di kursi roda di dekatnya, memanggil Rina. Rina, ingatlah selalu,
hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang kita berikan kepada orang lain. Rina menoleh dengan senyuman. Saya akan selalu ingat itu, Bu. Terima kasih untuk semuanya. Dian tersenyum penuh arti. Kamu tidak perlu berterima kasih, Rina. Kamu sudah memberi lebih dari yang aku harapkan. Rina merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan. Ia tahu, hidupnya mungkin tidak sempurna, tetapi dengan cinta dan dukungan dari orang-orang yang ia cintai, ia merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati.